Dulu kali ya. No. Halo, halo. Kembali lagi sama Kita Coffee Garage Channel. Coffee Channel. Oh, Coffee Channel ya? Iya. Iya. Tapi kita jualan di garage. Tiga. Jadi kita mau lanjutin ya yang part 1 kemarin ya. Satu kemarin. Kita udah kenalin kemarin kita itu jualan ya, jualan mobil. Dan kita mau lanjutin di part 2 ini standarisasi apa yang kami lakuin sih dari mulai dapat mobil sampai dengan kita akan jualnya. prosesnya lah ya, Ya. prosesnya Tentang ya itu. tentang pembahasan yang kemarin BMW 46 46 318i tahun 2002 itu N42 B20 facelift. Ya, kita mulai ya. Ya. Jadi pertama nih waktu pas kemarin ngambil dari ngambil tuh pertama Dari beli. dibeli. Kalau mobil kan nanti. Oh iya, curi ya ngambil. Itu dari beli. Dari beli. Terus, Kemana tuh pertama sih? sorry. Pertama kita ke Automaster. Automaster. Master tuh ya emang bengkel langganan kita lah. Bengkel langganan kita itu untuk di sektor mesin-mesin, perbaikan dan lain-lain. Terus apa namanya, datang ke sana terus kita Di-scan tahu nih, di-scan dulu. karena kan awalnya itu kita nggak ngecek nih, cuma nyobain nih. Yang lihat interior sih ya, kita lebih Ya, kayak interior betul, sih. dicobain, oh ternyata masih bisa dipakai lah, cuman Ya. kita kan yang namanya baru beli mobil tuh deg-degan lah, maksudnya. Khawatir juga ya Nah, harus di-scan gitu kan. Nah, jadi kita bawa ke sana, kita cek, kita tune up besar lah maksudnya. Iya. Itu ya Kayak servis ya, servis pertama kayak kita baru dapat mobil tuh. ya. Umumnya sih kalau kita kalau buat mobil pribadi kita aja ya gitu, kita pasti cek dulu sih si mobil, walaupun kita anggap dari sellernya itu udah beres, cuman ya apa salahnya lah kita cek lagi. Ya. Nah, kita lakuin juga selama di yang jualan kita ini ya. Ya, dan itu udah menjadi standarisasi pasti. Ya, pasti. Bagaimanapun mobil sebelumnya pasti kita paling pertama tuh cek dulu tune up, mesin segala macam. Oli Ada ganti. yang oli ganti, terus filter udara, filter oli, itu kan udah pasti tuh. Udah pasti. Terus cek apa namanya, busi, cek busi itu, terus apa namanya, kelistrikan dan lain-lain, takutnya ada yang error dan lain-lain. Udah gitu apa ya, Itu kali kaki-kaki, clearing brake, ya rem kayak gitu. dicek aja, maksudnya kalaupun misalkan nggak kenapa-napa gitu atau nggak ada problem, cuma kan nggak ada salahnya Iya. tuh dicek lagi. Ya less worry ya, jadi nggak takut tuh kan. Transmisi juga dicek lah. Iya, dicek. Ada yang Oli biasanya oli transmisi sih orang jarang banget ganti tuh. ya, padahal itu kan memang Krusial. suatu krusial, dan udah standar kayaknya. Kalau misalkan ganti oli tanpa harus ngecek transmisi tuh kayak aneh gitu. Iya sih, udah sepaket lah ya itu. Karena udah sepaket. Kalau di kita sih seperti Iya. itu. Jadi yang pertama dilakuin waktu Automaster itu pertama scan tadi ya. Scan, terus tune up, ganti oli, ya nanti juga kita kita lampirin lah si foto-foto proses pada saat proses penggantiannya Mulai dari detail-detailnya, yang dari mulai kita servis terus ya pokoknya nantilah kita tampilin fotonya sambil kita ngobrol juga, nanti di show ke kalian semua ya. Terus packing seal tuh karet kan itu nanti ada juga. Di Automaster itu ganti yang Dicek, pakai ya. ganti di situ. Terus apa lagi ya, waktu itu agak lumayan banyak sih, jadi Aki baru ya. iya, aki juga baru, karena ternyata tuh si
ampernya tuh tidak sesuai. Nggak sesuai sama yang aslinya ya. Udah diganti gitu. Udah diganti dan ampere itu lebih rendah daripada standarnya gitu. Jadi ya udahlah, sebenarnya bisa jalan sih, maksudnya mobilnya nggak ada gimana cuman kan kenapa nggak sesuai dengan standar pabrik lah. Lebih aman ya, standar pabrik tuh lebih aman pasti. Itu ya kita ganti aki, terus si klakson juga kita ganti tuh. Klakson diganti karena bukan bawaannya mobil itu. Udah diganti juga. Cuman pakai mobil lain. Gak standar, nggak orisinalnya. Terus itu sih kaki, rem dicek, clearing. Sama apa lagi ya, paling itu sih ya. Terus dari situ yang di Automaster kemarin. Terus setelah itu kita ke Sigma BMW di Bandung juga. Nah itu tuh lebih ke ganti. Awalnya ngecek juga ya, ngecek dulu kan, minta di identifikasi apa sih ini yang masih bermasalah gitu ya. Ya ternyata tidak ada, cuman ada di bawah tuh ada yang netes. Di tuh bawah di bawah transmisi gitu atau, nah kita juga nggak tahu awalnya. Karena kan di yang bengkel pertama tuh kita udah ganti kan pakai semua. Kira mungkin bukan dari situ kan udah diganti ke baru. Dan ternyata benar bukan dari situ, karena sisa-sisaannya dari yang sebelumnya belum dibersihkan. Kemudian transmisi bawah. Transmisi bawah. Gitu. Jadi kita ganti itu filter transmisi, terus oli transmisi kita kuras tuh lumayan banyak tuh, berapa liter? 6 apa 7 ya? Lumayan tuh. 6 apa 7 liter. Terus ya filternya juga kan ada di ya, dalam itu. Udah pasti harus ganti sih. Nah di Sigma ini karena transmisi kita ganti turun kan, ada prosesnya, nanti juga ada sekalian ternyata ada karet-karet yang udah getas, udah lumayan berumur soalnya ya. Dan ya udah sekalian aja kita diganti aja semuanya. Ada join busing lah, pokoknya karet-karet gitu kita ganti semua, sama mounting transmisi itu kita ganti semua. Udah gitu udah beres. Di Sigma sudah beres. Kita cobain dulu kan, karena si omnya bilang kamu cobain aja dulu, biasa. Kalau ada apa balik lagi. Tuh memang baik banget sih omnya. Balik lagi, ternyata pas sudah kita coba pulang tuh, kita kebetulan karena ini kan kita lewat tol, cobain tuh di tol, kita geber, kita hajar, kita enak-enak kita rasain apa yang ngerasa sih. Ternyata sih selama di perjalanan pulang nggak ada masalah sih, malah lebih enak, maksudnya karena sudah diganti parts segala macamnya itu, jadi makin pede aja loh, maksudnya kita gas tuh kan baru gitu, lari kenceng mau gimana enak gitu. Terus udah gitu, udah sampai rumah, kita ya memang pada dasarnya kita kan suka gatal tuh, misalnya dari bengkel kan pasti pengen cek lagi tuh biasanya tuh. Pengen lihat lagi, dilihat dulu, dicek, padahal dalamnya yang diganti ya. Iya bener. Udah sampai rumah, kita jack stand, kita angkat lah gitu, kita dongkrak, ban semua dibuka lagi, yang udah macam Lego sih. Gitu sekalian karena dari pertama beli kita belum bersihin tuh, kita buka semua, kita bongkar semua, tapi kita belum ke dalam, maksudnya belum ke interior, ya. Baru bawah sama
mesin Oh, yang kita iya. bersihin pertama. Soalnya tuh. kan kita juga ada niatan buat pasang coil over tuh ya. Betul karena Pasang coil over. pas kita beli itu tuh si shock breakernya tuh belum terlalu, maksudnya belum waktunya diganti, cuman harus diganti. Iya. Gimana sih bahasanya? Ya kayak masih enak, cuman ya Dalam- so-so gitu. Dalam beberapa waktu dekat harus diganti. Iya. Ya. Pada itu buat ya kita kan suka modifikasi nih kebetulan. Jadi Kita ganti aja jadi coil over nih. di coilover, kita pesen dan lain-lain. Nah kita pasang. Nah karena kan tadi tuh lagi dibongkar tuh, Iya. langsung lagi dibersihin sekalian. Pas barang datang kita pasang sendiri. Kenapa? Karena rasa penasaran itu, pengen tahu lah gitu, maksudnya pengen tahu itu kok orang lain bisa, saya nggak bisa gitu. Iya sih, tapi Ya kan? di balik itu juga jadi kita tahu dan kita juga menguasai ya istilahnya. Betul. Kita juga bisa Mengira-ngira lah gitu, mengira-ngira, maksudnya. terus ya kan itu kalau coil over tuh ada heat adjusternya, ada bisa di ini juga Sesuai. dampernya, kekerasannya, mainnya si pair itu kan bisa diatur semua. Itu bisa sesuai dengan keinginan kita lah gitu. Oh, sekarang setting ya. Setting kebetulan juga waktu pas di jackstand itu kita lihat ada beberapa yang janggal ya sebenarnya. Contohnya apa tuh? Kayak kancing gitu. Kenapa ada repeat? Ada repeat, terus ini ada lubang kancing tapi kok kancingnya nggak ada. Iya. Malah itu banyak. Jadi belanja ya, maksudnya jadi akhirnya mau pasang coil over doang kan. Begitu lihat, kok gini, akhirnya coba tuh semuanya. Semua banget. Nanti ada fotonya ya. Nanti ada fotonya. Terus udah pokoknya udah dilengkapin semua, pokoknya udah nggak usah khawatir lah, maksudnya apa namanya, nggak ada lah ditempel lagi lah. pakai repeat atau gimana. Udah full. Terus si baut juga pas sambil dibuka tuh dibersihin dulu, sampai kayak baru kita pasang lagi. Ada juga beberapa yang beli kan ya, Bang? Ya. Itu beli karena yang nggak ada. Iya. Karena tadinya nggak ada gitu. Nah setelah beres bawah, terus mesin, kita lanjut ke interior. Sebelum ke interior pasang dulu velg. Iya, pasang dulu velg. Pasang velg itu, kalau si velg tuh malah beli dulu sebelum ya? ada mobilnya tuh kita beli velg dulu. Kita anti velgnya dulu karena kan udah tahu nih kita mau beli mobil apa. Ya. Jadi wah anting nih. Ini pas kebetulan dapat si velg itu apa namanya? Alpina. Ring 18, lebar 8, belakang 9. Tuh. Begitu. Sebelumnya itu velgnya itu kita juga ada ya standar sama yang 330. Iya. Sebelumnya tuh 330 ya. Bawaan 330 itu ya. Ya bawaan 330 kayaknya ya. Yang 17 tapi itu. Oh itu yang 17. Itu juga ada. Terus apa namanya? Terus di bawah tuh waktu pas di jackstand naik tuh. Wah udah itu mah. Gatel juga kan lihat bawah. Gatelnya itu kenapa? Soalnya oli semua. Iya pasti itu. Ya namanya juga mobil lama lah ya. Iya. Mobil lama mungkin dari yang pemilik sebelumnya apa namanya, servis dan lain nggak ke lama ya. Jarang juga sih ya kalau misalnya bawah itu mungkin kalau misalnya sempat air kayak di tempat cuci mobil juga kayaknya kurang bersih deh. Kalau sepenglihatan kita sih kayaknya itu yang pemilik sebelumnya nggak pernah cuci kolong. Iya. Karena kenapa? Coklat. Jadi digosok tuh ya. Jadi Gosok dulu bawahnya. Gosok dulu. Habis berapa ember ya? Si ininya kerak di kotoran apa? Ya kotor dari misalnya pemakaian, terus
oli-oli yang rembes sebelumnya tuh kan pada turun ke bawah, itu sampai nempel banget. Sambil biar ini juga ya waktu itu, biar kita kelihatan tuh ada yang bocor atau enggak ya. Iya, betul. Itu salah satunya, kita bersihin semua itu bawah. Sama knalpot juga, knalpot kita ganti ya. Knalpot kita ganti pakai Esenman. 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 Itu tuh full nggak sih? Itu tuh full ya kalau nggak salah. Atau setengah ya? Kayaknya sih setengah. Setengah ya. Gitu, terus nggak full kalau knalpot sih. Gitu. Setengah terus ke belakang mungkin ya. Pakai apa? Ya pipa-pipa gitu lah. Iya. Terus udah gitu kita ke lanjutnya apa ya? Lanjutnya kan kita tuh sebenarnya ngelihat interior tuh ya. Interior masih sangat oke. Masih sangat oke. Sangat oke untuk mobil M46 ini. Tahun 2002 ini itu kan udah cuman lama lah. Agak gatel nih. Pengen ganti part minim-minim, cuman ya, kok jadinya jadi semuanya diganti gitu. Ini berawal dari penggantian panel AC tuh. Iya. Itu kisi-kisi AC tuh yang biasanya nggak ada ya. Dibuka tuh. Dibuka, wah kok ini berdebu, maksudnya kotor kan. Berawal dari situ dilap, dibersihin. Buka apa? Sebelum dipasang lagi, buka lagi yang lain. Maksudnya kan ada 3 tuh di tengah, di pinggir, dibukain. Oh kok lama-lama gatel juga, jadi pengen buka aja ya nah. Semua turun tuh. Ya, pertama jok dulu dibuka kan, jok dibuka, konsol tengah dibuka, dashboard dibuka juga semua, karpet dasar sampai dalam-dalam tuh ya. Dasar yang itu. Iya, sampai dalam-dalam itu. Dibuka semua. Dibuka, terus ya udah jadi kayak apa ya? Sebenarnya jadi kayak rangka sih, maksudnya nggak ada dalamnya, nggak ada jok, nggak ada apa. Akhirnya dibuka semua. Sampai kelihatan besi-besi yang apa sih? Yang udah ke itu ya, ke chassis rangka itu. Udah di semua, lebih enak kan tuh ngebersihin. Iya. Baru kita bersihin disambil lagi. Itu ada beberapa baut atau kancing yang nggak ada. Sama kayak di luar tadi ya. Ya, sama kayak di luar, cuman kalau di dalam sih nggak terlalu banyak. Yang banyak banget tuh di luar, cuman ya kita lengkapin. Disambil kita belanja part yang lain. Part modifikasi. Gitu, kayak apa namanya, setir gitu kan. Setir. Setir sebenarnya itu masih bagus, maksudnya belum ada. Biasanya kan suka ada apa sih? Biasanya udah pada kopek-kopek iya, gitu. itu udah ada kayak robek gitu juga. Itu pecah-pecah. Ini belum ada, cuman ya kita ganti lah, kita upgrade gitu. Nah mulai dari situ maksudnya jadi keenakan. Ya jadi tanggung juga gitu. Ya. Tanggung sih. Jadi kita berpikir untuk udah mendingan sekalianin aja karena udah terlanjur dibuka kan. Iya. Udah semua dibongkar, jadi nanti pas pasang lagi udah enak tinggal pakai. Iya. Gitu. Dan itu juga jadi salah satu standar di kita. Ya. Kalau dari mobil, karena dengan kayak gitu kita tuh bakal tahu banget apa yang terjadi di mobil, apakah ada keropos. Betul. Nah itu paling sering terjadi nih di BMW ini. Maksudnya BMW tahun lama lah ya, kocol yang baru itu tuh biasanya di dek bawah dek supir atau di penumpang itu suka ada karat. Pertama tuh dari karat dulu. Dari karat langsung lama-lama makan tuh ke besi. Jadi keropos. Nah untuk menghindari hal seperti itu, jadi ya itu menjadi standarisasi kita. Kita buka semua, kita kalau misalkan ada apa namanya dari karat, sebenarnya kita sikat dulu, kita dibersihin, kita apa namanya dilapis lagi tuh, dilapis anti karat lah. Iya, anti karat itu ada loh anti karat itu. Gitu, terus baru kita pasangin lagi. Ya jangan harus dipasangin lagi. Iya, jangan nggak dipasangin. Nanti nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, terus tadi balik lagi tuh dari setir, berarti setir kan tuh ganti ke M3 ya.
Entry berarti ganti ke head unit. Head unit ya, head unit kita ganti. Terus dari head unit ke konsol yang ada armrestnya, yang bawahnya nggak ada. Terus konsol juga itu baru ya, itu si kulit untuk apa ini, tuas cover transmisi ya, cover transmisi juga itu diganti. Sebelumnya kan dari pemilik yang sebelumnya itu udah ternyata dilem sama dia diakal-akalin. Jadi kan nggak enak juga dilihat. Iya. Udah kita ganti baru. Terus apa namanya, ya itu tadi konsol tengah si armrest yang udah ada cup holdernya itu, sama asbak ya, maksudnya itu kan biasanya suka udah nggak ada penutupan itu ya udah bolong-bolong biasanya tuh. Nah itu kita ganti jadi ada gitu. Terus ya si head unit juga tuh kita pakai yang paling baru ya, itu pakai yang Android 10 yang paling baru tuh. paling baru Itu udah integrasi sama si ini ya, udah si setir. jadi si setirnya tuh kan udah ada sebenarnya ada yang nggak ada tombol. Jadi si setir itu tuh ada yang ada tombol. Iya ada 2 jenis. Cuman karena nanggung, maksudnya itu tuh yang setir yang kita ganti sekarang tuh itu udah yang paling tinggi. Spek-nya mah udah spek paling tinggi lah. Udah tombol segala macem. Terus kontrol, volume, voice command, ya telepon, apa Bluetooth ya berarti. Bluetooth. Itu udah terintegrasi sama si head unitnya. Itu terus udah gitu kita juga itu kerai belakang. Ya, kerai belakang juga kita upgrade karena kan sebelumnya nggak ada. Jadi kita pakai yang 330. Pokoknya ini modifikasi, kita mengacunya ke E46 yang 330i. Nah, itu dan pastinya ya dari hati dan totalitas pasti. Iya. Dan pasti ori. Pasti dong. Terus itu tuh apalagi sih kalau misalnya dari ini kan tadi kita udah ngomongin luar nih. Di luar kayaknya ada yang lupa kebahas nih. Spion, lampu. Itu spion kita pakai yang retract juga. Kayak yang 330 juga. Terus lampu itu kita ganti baru. Depan belakang beserta lampu sena kan. Iya. Itu kita ganti baru. Handle bagasi itu kita ganti baru juga. Banyak juga ya. Lumayan banyak Pak, bukan lumayan sih. ini nanti dilihat aja, nanti kita tampilin beberapa foto-foto yang parts yang kita gantinya. Sama ada beberapa lampiran itu ya, cek yang udah diganti, bond yang udah digantinya ya. Tapi harga disensor ya. Itu dan yang bisa dibilang itu banyak banget dan nggak semua penjual mobil itu melakukan penggantian parts sebanyak ini. Setahu kami Ya, karena mungkin ada tapi ya mungkin masih jarang ya untuk di kita ini. Soalnya sempat juga ya kalau misalnya kalau kayak gitu mobil itu kan kalau kita lihat banyaknya juga yang nggak diganti gitu, kadang juga diakalin. Ya karena ya itu maksudnya bedanya kita dengan yang lain tuh ya kita beneran langsung pakai dan beli mobil itu bukan ke bengkel ya, buat dipakai selama mungkin kalau bisa. Selama mungkin. Kalau nggak bosan sih, kalau diganti lagi kita aja boleh. Ya. Kita juga nerima kalau mau tukar lagi gitu. Boleh. Asal jangan minta beliin. Janganlah boncos nanti. Gitu terus apa lagi ya? Kisaran harganya nih gitu. Kisaran harga ya mahal sih pasti di atas pasaran. Mahal relatif. Oh iya betul. Mahal relatif sih. Kalau kayak gini sih menurut saya sendiri sih, menurut gue sih kayak
Oke banget sih. Oke dengan apa namanya lampiran penggantian parts yang sangat banyak itu, menurut kami sih sangat kayak apa ya, kayak jual rugi sih sebenarnya. Iya sih, karena jual rugi. Beberapa juga ini kerjain sendiri kan ya. Ya, kita kerjain sendiri di rumah lah, di garasi kita. Itu karena ya bukan menghasilkan, maksudnya yang bengkel yang ahli, cuman ya karena kita totalitas dan pengen sesempurna mungkin, ya nggak ada salahnya. Dan basicnya juga kita penasaran sih, ya pengen tahu juga. Terus ya kita juga agak gimana ya, kita pengen lihat sendiri nih, bener nggak tuh, nggak ada oli netes lagi ya, di cross check lagi lah ya, cross check lagi lah kita gitu ya, dicek 2 kali gitu ya, dicek 2 kali. Terus apa lagi ya, kisaran harga nih tadi belum sebut. Yang pasti sih di atas harga pasar. Di atas harga pasar. 100 lebih lah. 100 lebih. 100 lebih. Oh. Nanti ya berapa ya? Cocoknya berapa? Ini udah mau modifikasi juga tuh. Velg sih kita bisa, kalau misalnya yang nonton velgnya nggak sesuai atau gimana, kita juga punya velg yang lain. Kayak misalnya kalau mau yang looknya OM, kita punya velg 330. Terus kalau misalnya standar kita juga ada. Atau mau request velg lain juga boleh. Nanti kita carikan. Ya, kita cariin. Gitu. Cuman kalau yang sekarang menempel di mobil, itu velg lumayan sih mahal. Ya. Jadi ya pasti ke harga juga beda ya. Beda. Kita bedain pasti itu. Dan apa ya? Tadi saya mau ngomong tuh lupa. Harga kan di atas pasar. Terus ya jangan sampai yang nonton tuh pasti takutnya kaget nanti kalau disebutin gimana dong. Iya. Tapi kayaknya sebutin aja lah kisarannya deh. Kisarannya Bapak aja deh yang bilang. Kayaknya sih kita bakal jual di atas 150. Tapi kita bisa, ya kalau misalnya ada yang ingin mau beli standar atau apa, kita juga bisa kalkulasiin ulang atau gimana, karena kita ini dengan penggantian part yang ada, kita juga masih ada part standarnya, semua lengkap. Part standarnya, dan part standarnya itu bukan part standar rusak, part standarnya masih baru, masih bagus, bisa dipakai lah gitu. Ya, masih bisa dipakai dan bagus, nggak yang hancur gitu ya. Nggak yang apa ya, rangsang. Iya. Apa gitu? Ya masih bisa dipakai, bukan masih bisa dipakai aja sih, bagus sih menurut saya sih. Iya. Masih bagus sih. Masih bagus. Ya jangan kaget, jangan. Ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Iyalah, kalau misalnya beli di kita bakal tanggung jawab sama kendaraan yang udah dibeli, pasti. Itu. Saja minta ganti rugi. Iya, jangan minta ganti rugi. Jangan minta ganti rugi aja, dan nggak akan rugi. Pokoknya kalau beli di kita pasti untung. Iya. Paling gitu aja ya. Kita lanjut nanti ke part 3 ya untuk berikutnya. Ini mobilnya langsung kita test drive sih. Test drive mobilnya. Kalian terus kita ngobrol di sana. Terus tentang mobilnya kali ya. Mungkin kita nanti show mobilnya, mungkin ada video-video nanti mobilnya. Ada sinematiknya juga ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di ini ya. Jangan lupa di follow yang belum follow. Iya, Instagram kita. Instagram jualan kita. Instagram jualan di bawah sini nih ya. Nanti harus di follow dulu. Sebelum beli harus di follow dulu. Terus nonton videonya. Lihat foto-fotonya, lihat kayak gimana kita standarisasi kita tuh kayak gimana sih. Biar tahu kenapa segitu. Ya. Jangan kaget gitu. Kaget boleh lah. Tapi nanti juga kaget kalau lihat unitnya. Pasti. Kalau misalnya ada yang kurang dari kita, tolong dikoreksi ya. Ya, atau ada masukan apa? Iya, atau ada masukan. Boleh di kolom komentar kali. Komentar lah ya. Nanti pasti kita perbaiki kok ya. Pasti. Itu. Oke. Kalau gitu. Untuk apa namanya? Untuk yang lebih baik ke depannya lah. Iya, buat yang lebih baik, kita kan juga baru ya. Masih belajar. Masih belajar ya. Kita baru dan masih belajar.
Oke kalau gitu, bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, Dan share videonya ke teman kalian ya. Aktifkan juga tombol loncengnya.